Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai keamanan jaringan pada komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alinda Nur Ismayani. Langsung saja, pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan. Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti-sadap atau tidak ada jaringan yang benar-benar aman, karena sifat jaringan adalah melakukan komunikasi dan setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Oleh sebab itu, keamanan jaringan sangatlah dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu 1. Interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. 2. Interruption, yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan karena admin yang asli masih bisa login. 3. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang keempat, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Metode keamanan jaringan. 1. Pembatasan akses pada suatu jaringan. Ada beberapa konsep dalam pembatasan akses jaringan, yakni sebagai berikut. 1. Internal password authentication adalah password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Pengguna aplikasi shadow password akan sangat membantu. Kedua, server based password authentication, yaitu termasuk metode ini misalnya sistem Kerberos server, TCP wrap, di mana setiap service yang disediakan oleh server tertentu dengan suatu daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. Yang ketiga, server based token authentication, yaitu metode ini menggunakan authentication system yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan token atau smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Dan yang keempat, firewall dan routing control. Firewall melindungi host-host pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket ke sistem di belakang firewall dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Semua hubungan harus dilakukan dengan mesin firewall. 2. Menggunakan metode dan mekanisme tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Enkripsi. Salah satu pembatasan akses adalah dengan enkripsi. Proses enkripsi mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Kedua, terminologi kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Ketiga, terminologi enkripsi deskripsi. Proses yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan atau yang disebut plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut ciphertext adalah enkripsi. Ciphertext adalah sebuah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Yang keempat, digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan, integritas, dan non-repudiation. Dan yang kelima, algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service. Ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan, yaitu 1. Tembok pengaman atau baik secara fisik maupun maya, yaitu suatu cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan, baik secara fisik maupun maya, menggunakan software.
Kedua, rencana pengamanan, yaitu suatu rancangan yang nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman dalam jaringan. Keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferal, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses. Yang kedua yaitu keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar, yaitu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang berpengaruh atau memiliki hak akses, merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker ataupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Dan yang keempat, keamanan dalam operasi, merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Beberapa alasan keamanan jaringan sangat penting karena dapat menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Contoh, data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya. 2. Informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh, email diintercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Ketiga, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya di mana server dikirim permintaan yang bertubi-tubi atau permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, dan crash. Manfaat keamanan jaringan yaitu resource sharing atau dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Contohnya seorang pengguna yang di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Contohnya, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga bila satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Demikian penjelasan singkat mengenai keamanan jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.